Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi bersama saya Yusuf Huryanto di channel Nihon Anime. Hari ini kita bakalan bahas sesuatu yang penting banget buat kamu yang suka pakai aplikasi pinjaman online, yaitu kenapa penting banget memilih aplikasi pinjaman online yang diawasi OJK. Nah, nggak asal-asalan pilih ya, karena ini menyangkut keamanan dan kreativitas ya. Nah, jadi di sini simak terus ya untuk 10 alasannya ya, yaitu kenapa pentingnya memilih aplikasi pinjaman yang diawasi OJK. Yang pertama, karena perlindungan konsumen. Aplikasi pinjaman yang diawasi OJK punya standar perlindungan konsumen yang lebih kuat. Jadi mereka harus taat aturan soal suku bunga, biaya, dan perlindungan data pribadi kamu. Jadi makin aman deh buat jaga data-data kita ya, data-data yang pribadi ya, contohnya KTP, KK, atau hal-hal lainnya. Nah, yang kedua, transparansi biaya. Ini penting banget ya guys ya, buat yang diawasi OJK wajib transparan soal biaya. Jadi kamu pasti tahu dengan jelas berapa bunga, biaya admin, dan biaya lainnya. Jadi kamu harus bayar sesuai hal tersebut. Gak ada biaya tersembunyi yang bikin kasih kejutan kita ya. Nah, yang ketiga, bunga yang terkontrol ya. Di bawah pengawasan OJK, suku bunga yang ditawarkan lebih terkontrol dan nggak boleh sembarangan naik seenaknya. Nah, ini bisa jadi jaminan bahwa kamu nggak bakalan kena bunga yang memberatkan ya. Ya, asalnya bayarnya tepat waktu ya guys ya. Nah, yang keempat, kepatuhan hukum yang jelas. Aplikasi yang diawasi OJK harus patuh sama aturan hukum yang berlaku. Jadi kamu bisa lebih percaya bahwa segala proses atau ketentuan yang mereka tetapkan itu udah sesuai sama regulasi yang ada. Yang kelima, ini tidak ada penagihan yang mencekik ya atau mencekik. Penagihan dari aplikasi yang diawasi OJK biasanya lebih terkontrol ya atau fair ya. Mereka itu nggak boleh ancam-ancam atau paksa kamu bayar dengan cara yang gak etis ya. Nah, jadi lebih tenang dalam mengelola cicilan dengan aplikasi yang sudah terawasi ya, atau terverifikasi sama OJK ya. Nah, perlindungan data yang keenam adalah perlindungan data pribadi. Nah, data pribadi kamu pasti lebih aman ya ketika meminjam di aplikasi yang sudah diawasi OJK. Mereka punya kebijakan ketat soal privasi data. Jadi kamu nggak perlu khawatir data kamu akan disalahgunakan atau bocor ya. Yang ketujuh adalah layanan pelanggan yang baik. Biasanya aplikasi yang diawasi OJK punya standar layanan pelanggan yang lebih baik. Mereka lebih responsif dan siap membantu kamu. Bila ada masalah atau pertanyaan, kamu bisa dapat bantuan yang lebih cepat ya. Biasanya ini ada fitur kayak CS atau mungkin lewat email atau telepon ya. Nah, yang ke-8, terjaminnya ketersediaan dana. Aplikasi yang diawasi OJK harus punya sistem yang terjamin dan buat ketersediaan dana itu oke. Jadi kamu bisa yakin bahwa ketika kamu butuh pinjaman, dana akan tersedia dan dengan cepat kamu bisa menyesuaikan kebutuhan kamu. Jadi nanti ketika kita pinjam mungkin banyak ya atau berapa gitu ya, itu insya Allah dana itu akan ada ya kalau di aplikasi yang udah diawasi OJK. Dan dana itu akan dicairkan secepat mungkin. Biasanya beberapa detik udah masuk ya, karena memang udah diawasi OJK, sistemnya sangat bagus ya. Nah, yang kesembilan yaitu karena pengelola resiko itu lebih baik ya dibanding aplikasi lain. Di bawah pengawasan OJK, aplikasi pinjol harus punya strategi pengelola resiko yang lebih baik. Ini buat mereka bisa tetap beroperasi secara sehat dan terhindar dari resiko keuangan yang berlebihan. Yang ke-10 yang terakhir adalah membangun kepercayaan jangka panjang. Nah, jadi pilihlah aplikasi yang diawasi OJK. Bukan cuma soal keamanan saat ini, tapi juga soal membangun kepercayaan jangka panjang. Dengan lebih percaya oleh konsumen, mereka bisa tumbuh dan berkembang lebih baik untuk jangka panjang. Nah, jadi itulah 10 alasan penting kenapa kamu harus memilih aplikasi pinjaman online yang diawasi oleh OJK. Semoga informasi ini membantu kamu dalam membuat ya keputusan yang lebih bijak atau baik. Kalau ada pertanyaan atau pengalaman yang kamu mau share, langsung tulis saja di kolom komentar. Jangan lupa buat like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video-video menarik lainnya.
Terima kasih yang udah nonton, semoga harimu menyenangkan. Saya undur diri, Yusuf Kuryanto. Terima kasih, bye-bye.